Sekarang Pak Said Didu. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Bang Karni mengundang saya di sini karena mungkin saya korban bully karena mengangkat masalah ini sejak 2 tahun lalu. Dan saya nikmati betul bully itu sampai sekarang. Saat itu saya angkat pada saat saya membantu Sudirman Said dan melihat TKA yang paling banyak memang di pertambangan dan pembangunan pembangkit listrik. Nurani saya bicara dan saya melapor Pak Sudirman Said, Pak, kita harus bantu Menteri Tenaga Kerja untuk menghalangi eskalasi ini. Saat itu sudah berkali-kali saya ketemu Dirjen Eselon 1-nya Menteri Tenaga Kerja dan siap-siap MOU-nya karena saya tahu persis Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa masuk ke pertambangan dan pembangkit listrik. Tapi kami dari Kementerian SDM saat itu pasti bisa masuk. Jadi niat baik itu kami susun, saya ungkap 2015. Nah itulah kenapa saya menelusuri terus masalah ini. Nah tapi minggu berikutnya Sudirman Said diberhentikan dan 4 jam sebelum diberhentikan saya juga mengundurkan diri. Jadi tapi kerjaannya terus berlanjut sampai sekarang ini. Nah saya senang sekali bahwa masih ada bangsa Indonesia yang mau masang badan untuk menghambat tenaga kerja asing masuk. Itu kita harus bersyukur. Kalau kita semua sudah diam, negara sudah terancam. Jadi janganlah terlalu dimusuhi orang yang mempersoalkan tenaga kerja asing, seperti memusuhi saya juga. Nah, kita harus ingat Bang Karni, saya ingin mengingatkan saja, tidak sedikit negara hilang itu karena mengabaikan masalah ini. Jadi saya berharap jangan pernah hilang di pikiran kita kewaspadaan hilangnya suatu negara karena tenaga kerja asing. Palestina hilang itu karena tenaga kerja asing awalnya. Afrika Selatan perang lama sekali karena tenaga kerja asing. Australia kehilangan aborigin itu karena tenaga kerja asing. Dan umumnya negara yang melakukan seperti itu adalah negara yang sedang kuat ekonominya. Melakukan masuk menjajah suatu negara lewat investasi dan tenaga kerja asing. Sekarang Cina di posisi itu, jadi wajar saja kita waspada. Jadi itu saya mengingatkan ini kewaspadaan saya. Saya terima mention seorang menyatakan banyak juga tenaga kerja dari luar. Dan hanya sekian ratus kok Anda marah. Saya bilang, satu tenaga kerja asing merebut satu kesempatan kerja bangsa saya akan lawan. Satu tenaga kerja asing merebut kesempatan kerja bangsa saya akan lawan. Saya bilang, bapak saya perintis kemerdekaan memperjuangkan satu jengkal negara ini. Masa saya anaknya mempertahankan satu negara. Jadi jangan bicara jumlah. Ini bukan masalah jumlah, ini masalah kedaulatan. Masalah negara Indonesia merdeka itu salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan kerja kepada rakyatnya. Adalah sangat naif apabila ada orang menginginkan tenaga kerja itu diserahkan kepada asing. Itu naif sekali pemikiran itu. Jadi mohon saya berharap bapak-bapak kan politisi, negarawan semua. Ini kan saya rakyat biasa, tapi insya Allah ada juga lah negarawan saya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan kenapa sih ini ribut. Satu penyebabnya ribut terus. Karena begini, mohon maaf, pemerintah memposisikan diri selalu menyatakan itu tidak ada. Para fakta banyak. Selalu juga pemerintah seakan-akan itu bukan masalah, itu memang kebutuhan. Padahal tidak demikian. Jadi menurut saya ada sekali-sekali pemerintah memihaklah. Kami memang kecolongan, kami mempersiapkan itu. Sekali-sekali memihak supaya bangsa ini merasa, oh betul pemerintah masih memihak kepada bangsanya. Oke? Yang kedua, berbagai kasus di berbagai daerah terjadi, tadi dijelaskan tadi, tapi selalu menyatakan itu pengawasan, problem pengawasan, tapi kan yang punya hak melakukan pengawasan adalah pemerintah, bukan Said Didu. Pak Karni. Ya. Pak Karni. Nah. Saya kira biar dia terusin dulu. Terus. Ya nanti Ibu saya kasih. Yang ketiga, arogansi tenaga kerja asing ini betul-betul sangat arogan.
Di mana-mana arogan. Mohon maaf, Marwali itu saya 3 kali ke sana. Saya lewat pintu belakang dengan menyamar 1 kali. Arogannya tidak ketulungan. Itu juga membuat ketegangan. Bapak lihat di bandara, itu arogannya seperti apa. Bapak bisa menyaksikan bagaimana mereka digiring ke pintu khusus. Arogan, Pak. Jadi pertanyaan ini muncul terus. Kenapa kok karpet merah mereka untuk mereka? Nah, yang kedua adalah ini kenapa? Ini penafsiran juga yang selalu berbeda-beda. Istilah saya sekarang yang dipersoalkan adalah masuknya tenaga kerja asing yang dikeluarkan angka tenaga kerja asing, bukan itu. Jadi saya katakan kepala yang gatal, kaki yang digaruk, nggak pernah bisa ketemu. Ya sekali akui betul ada pelanggaran tenaga asing, masih kita sama-sama turun dan turun betul-betul pemerintah gitu. Jangan menyalahkan. Nah, itu menurut saya bikin ketegangan. Dan terakhir adalah Perpres. Begini. Perpres ini bagi saya sih begini. Mungkin saya ingin menyampaikan, saya lama sekali birokrat, kalau kita mau mengambil kebijakan, itu ada 5 variabel yang harus kita pertimbangkan. Satu adalah, itu secara politik acceptable. Yang kedua adalah, secara publik rasional. Yang ketiga adalah, secara birokrasi workable, bisa dikerjakan. Yang keempat adalah, secara hukum memang ada landasan hukumnya yang jelas atau minimal tidak melanggar hukum. Yang kelima, secara ekonomi visible. Mohon maaf, yang dijelaskan terus sekarang adalah secara ekonomi. Bukan itu substansinya. Kalau hanya secara ekonomi, tidak perlu prinsip-prinsip bernegara masuk. Itulah saya katakan begini. Kalau secara ekonomi, saya menganggap ini adalah investasi Cina yang masuk ke Indonesia, membawa mesinnya, membawa uangnya, membawa tenaga kerjanya, dan memasarkan kembali ke negaranya, itu adalah mengundang Cina membangun di Indonesia untuk kesejahteraan Cina. Padahal investasi tujuannya adalah mengundang investasi untuk menggerakkan ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini bedanya. Nah, yang sering digunakan tungkai project, bukan itu pengertiannya. Yang dimaksud ke project adalah proyek Said Didu mengambil kontraktor dan saya terima jadi. Ini bukan proyeknya Said, bukan proyeknya negara, proyeknya dia, bawa uangnya dia, bawa investasinya dia, nggak ada sama sekali kaitannya. Jadi itu mohon penafsiran seperti ini diperbaiki dan janganlah sekali-sekali lah memihak bahwa memang tenaga kerja asing ini mengancam kedaulatan. Saya pikir nggak apa-apa lah pemerintah mengatakan itu. Nggak apa-apa, itu kan memang tujuannya pemerintah itu. Nah, apa solusinya menurut saya? Solusinya adalah tegakkan pelaksanaan undang-undang tekanan kerjaan. Saya yakin Bung Yusril hafal betul. Jangan ada penafsiran yang ingin memudahkan. Kenapa ini ribut sekali? Perpres 20. Karena pada saat politik sangat isu tentang tenaga kerja asing ilegal, tenaga kerja asing masuk, dikeluarkan Perpres yang seakan-akan memudahkan. Ini kan belum tentu salah Perpresnya, Bu, belum tentu. Tapi kondisi politiknya dan rasional publiknya tidak match. Saya kalau di dalam saat itu biasanya, kenapa sih undur-undur aja dulu? Nanti pada saat sudah bertindak baru keluarkan Perpres. Ini kondisinya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan. Jadi menurut saya mungkin orang-orang sekitar presiden bisa menyampaikan, Pak, kondisi politik, kondisi sosial ini tidak memungkinkan keluar peraturan ini. Sehingga kalaupun dikeluarkan walaupun bagus tidak acceptable oleh publik. Nah, jadi menurut saya udahlah, kalau mau pansus itu urusan bapak-bapak, tapi menurut saya ini akseptabilitas publiknya memang lagi rendah-rendahnya. Nah, problem yang muncul sebenarnya adalah kalau pemimpin sudah mencoba mengabaikan akseptabilitas politik dan rasionalitas publik, maka itu dan berhasil, maka itu akan menghasilkan pemimpin yang bisa otoriter. Itu yang bahaya sekali. Jadi menurut saya kita harus memang mengkritisi, tapi bukan tujuan apa-apa, demi negara ini. Belum tentu Perpresnya salah, saya katakan. Tapi kondisi politiknya yang tidak memungkinkan. Nah, sekarang saat kebijakan berbagai negara di Afrika, berbagai negara penerima bantuan Cina itu kehilangan, Bang Karni, berkurang kedaulatannya karena bantuan tersebut.
berkurang kedaulatannya. Pasti kita sudah dengar ada salah satu negara Afrika yang harus merubah mata uangnya menjadi mata uang yuan. Pasti pernyataan Bapak tidak mungkin terjadi di Indonesia. Insya Allah kalau Said Didu dan Bapak-Bapak masih hidup tidak akan terjadi. Tapi kalau kita udah hilang semua, negara ini harus ada sampai Indonesia, sampai kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Irma mau jawab? Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Said Didu tadi bahwa satu tenaga kerja yang direbut akan saya lawan. Tapi saya ingin flashback ke belakang. Ketika beliau duduk di BUMN, outsourcing BUMN itu dibiarkan. Outsourcing BUMN dengan tenaga asing. Jadi menurut saya outsourcing BUMN itu nggak boleh. Kita sudah minta di Ini Komisi 9. tenaga kerja asing, Sebentar Bu. Pak, sebentar. Saya ingin bicara juga Pak. Jadi outsourcing BUMN itu nggak boleh Bang Karni. Oke. Harus di apa namanya di SK-kan. Ini sampai sekarang outsourcing BUMN itu kan tetap diabaikan. Geber BUMN itu sampai sekarang setiap 3 bulan datang ke Komisi 9 minta untuk diperbaiki. Waktu beliau di BUMN beliau nggak melakukan apa-apa. Kalau sekarang beliau bicara begini, alhamdulillah berarti beliau sudah sadar gitu ya. Terima kasih Pak Karni. Berubah. Pak Said Didu berubah kata. Bukan gini. Inilah bukti kepala yang gatal, kaki yang digaruk. Outsourcing BUMN itu bukan tenaga kerja asing. Oke, cukup. Saya kira bukan itu jawabannya Pak Karni. Saya kira konsistensi. Jadi orang kalau punya konsistensi enggak seperti ini. Jadi ketika dia mengatakan bahwa tidak boleh ada pekerja yang dizalimi, maka beliau juga harus tidak menzalimi. Nah, ketika beliau di BUMN, beliau menzalimi. Kenapa? Karena outsourcing yang di BUMN dibiarkan. Baik. Itu fakta kok. Ibu udah. Fakta. Ibu udah bilang itu. Tunggu dulu. Ya. Saya mau jawab Ibu dulu. Tapi ada juga SMS masuk ke saya, Bu. Katanya Ibu dulu tuh anti tenaga kerja asing. Anti tenaga kerja asing. Saya bukan anti tenaga kerja asing, tapi saya anti tenaga kerja asing ilegal, Pak. Oh begitu. Ya. Baik. Ada Ya, mau nambahkan sedikit. jangan banyak ya. Enggak banyak. Substansi yang disampaikan oleh Bang Said Didu ini tentang keadilan. Tapi bicara memang gampang. Berlaku adil itu yang paling sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena Bang Said Didu ini pernah memegang 4 jabatan sekaligus yang sebenarnya jika berlaku adil harusnya dibagi ke 4 orang. Terima kasih. Baik, kita rehat sejenak.